Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian insya Allah akan kita lanjutkan dengan kajian, dengan majelis ilmu yang mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah membebankan kepada kita kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut ada yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang telah menciptakan kita, dan juga ada yang berupa hak-hak orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang tua yang telah menjadi sebab kita lahir, orang tua yang telah membesarkan kita, mereka punya hak untuk kita tunaikan. Demikian juga pasangan kita. Seorang suami, dia hendaknya menunaikan apa yang menjadi hak istrinya. Demikian juga sebaliknya, seorang istri hendaknya dia menunaikan apa yang menjadi hak suaminya. Demikian juga kepada anak-anak kita juga punya hak untuk kita tunaikan. Demikian juga tetangga kita, saudara kita sama muslim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penting sekali bagi kita untuk mengetahui apa yang menjadi hak mereka, agar nanti ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hak-hak ini, apakah sudah kita penuhi atau belum, kita bisa melaksanakannya nanti. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita dalam menunaikan hak-hak tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, insyaallah mulai dari malam hari ini kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba membahas sebuah risalah yang kecil, yang ringkas, yang membahas hak-hak yang hendaknya ditunaikan oleh seorang muslim dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan risalah ini kita membaca, mempelajari, ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bisa menjadi pendorong bagi kita semua untuk tidak melalaikan hak-hak yang memang sudah menjadi kewajiban kita untuk menunaikannya. Risalah ini berjudul Huququd Da'at Ilaihal Fitrah wa Qararatha Asy-Syari'ah. Hak-hak yang diseru oleh fitrah manusia dan ditetapkan oleh syariat. Isinya adalah tentang 10 hak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. 10 hak yang harus menjadi perhatian mereka semua, agar mereka nanti bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Risalah yang kecil ini ditulis oleh seorang ulama besar di masa kita, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang namanya mungkin kita semua sudah mengenalnya, sehingga kita bisa melihat bahwa karya ini adalah sebuah karya ilmiah yang ringkas namun penuh dengan makna yang sangat berarti untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba membahas kitab ini. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, berkata penulis setelah beliau mengucapkan khutbatul hajah, beliau mengatakan, amma ba'du fa inna min mahasin syari'atillahi ta'ala wa mura'atu adl wal i'ta kulli dhi haqqin haqqah min ghairi guluwin wala taksir. Kata beliau, termasuk keindahan ajaran agama Islam, keindahan syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwa agama ini, syariat ini begitu menjaga prinsip keadilan dan begitu menjaga prinsip untuk memberikan kepada orang yang berhak, ya, untuk memberikan hak kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkan hak tersebut. Jadi ini adalah salah satu prinsip agama kita, bahwa Islam ini memerintahkan
ya kita untuk menunaikan hak orang-orang yang memang memiliki hak untuk ditunaikan. Min ghairi guluwin wala taksir, tanpa berlebih-lebihan dan juga tidak berkurang-kurangan. Jadi sesuai dengan porsinya. Ya. Ketika kita diperintahkan misalnya untuk menunaikan hak Rasulullah. Rasulullah juga salah satu yang memiliki hak untuk kita tunaikan. Maka syariat ini sudah mengatur apa yang menjadi hak Rasulullah. Tidak kemudian kita berlebih-lebihan ya memberikan haknya Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah SAW melebihi martabat beliau sebagai utusan Allah, dan tidak juga berkurang-kurangan ya menganggap bahwa Rasulullah SAW seperti manusia biasa yang tidak punya ya hak untuk kita ikuti. Tapi dalam syariat Islam semuanya diatur. Kita tidak berlebihan dalam menunaikan hak tersebut dan juga tidak berkurang-kurangan. Qala waqad amara Allahu bil adli wal ihsan wa ita'il qurba. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat baik serta memberikan hak kepada orang yang memiliki hak. Ya, bahkan kepada orang-orang non-muslim saja, ya, kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk menunaikan hak mereka. Nanti kita akan bahas. Ternyata seorang orang non-muslim dalam Islam ini punya hak yang tidak boleh untuk kemudian kita lalaikan haknya. Apalagi ketika mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Apalagi ketika mereka memiliki hubungan bertetangga dengan kita. Ya. Ini menunjukkan keadilan Islam. Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat adil dan menunaikan hak bagi orang-orang yang memang berhak untuk menerima ya keadilan atau menerima kebaikan dari kita. Qala wa bil adli bu'itsatir rusul wa unzilatil kutub wa qamat umurid dunya wal akhirah. Dengan keadilan inilah para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keadilan inilah kitab-kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keadilan inilah maka perkara-perkara dunia dan perkara-perkara akhirat ini bisa ditegakkan. Para ulama menjelaskan ketika di dalam sebuah komunitas ya atau di sebuah masyarakat hilang yang namanya prinsip keadilan, maka dengan hilangnya prinsip keadilan ini akan terjadi kekacauan. Ya. Kita bisa melihat apabila prinsip keadilan hilang di tengah-tengah kita, ada orang-orang yang tidak ditunaikan haknya. Ya sebenarnya itu haknya tapi dia dizolimi. Ya, keadilan itu hilang. Maka akan muncul kekacauan di tengah-tengah masyarakat tersebut. Maka Islam sangat menghasung kita untuk menunaikan hak ya dan menjalankan kewajiban kita. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan keadilan? Wal adlu i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah. Yang dimaksudkan dengan keadilan adalah memberikan hak kepada orang yang berhak. Ya, bukan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak. Ini bukan keadilan. Ya, apa yang bukan haknya kemudian diberikan kepada dia, maka ini bukanlah keadilan tapi kezaliman. Wa tanzilu kulli dhi manzilatin manzilatah. Dan menempatkan ya seseorang pada tempatnya. Kalau memang dia harus dihormati, maka harus kita hormati. Kalau dia harus kita sayangi, maka kita harus sayangi. Kalau kita harus berkata baik kepada dia, maka kita berkata baik kepadanya. Ya. Inilah yang namanya keadilan. Qala wala yatimmu dzalika illa bi ma'rifatil huquq hatta tu'ta ahluha. Oleh karena itu, keadilan ini tidak akan bisa ditegakkan kecuali apabila kita mengetahui apa saja hak-hak yang harus kita berikan kepada seseorang. Yang namanya keadilan ini baru bisa ditegakkan kalau kita tahu apa yang menjadi haknya. Keadilan kepada orang tua. Kapan kita dikatakan berbuat adil kepada orang tua kita? Kalau kita sudah tahu apa yang menjadi hak orang tua kita, baru bisa kita tunaikan. Ya, tegaklah keadilan dengannya. Ya. Berbuat adil kepada istri. Kapan kita bisa berbuat adil kepada seorang istri? Kalau kita sudah tahu apa yang menjadi haknya. Kalau kita nggak tahu apa yang menjadi hak istri kita tidak akan bisa berbuat adil. Kepada anak-anak kita, ya, kita diwajibkan untuk berbuat adil kepada mereka. Kalau kita tidak tahu apa yang menjadi hak mereka, maka kita tidak akan bisa berbuat adil kepada
anak-anak kita, dan seterusnya. Oleh karena itu, tidaklah keadilan ini bisa ditegakkan kecuali kita harus mengetahui terlebih dahulu hak-hak apa yang harus kita tunaikan. Wa min thamma hararna hadhil kalimah fi bayanil muhim min tilkal huquq. Oleh karena itulah kami berusaha di sini untuk memaparkan, melalui risalah ini kami berusaha untuk memaparkan penjelasan jadi apa-apa yang penting dari hak-hak yang harus kita tunaikan tadi. Ya, hak-hak apa saja yang harus kita tunaikan tadi. Karena kata beliau, kalau tidak diketahui hak-hak ini, maka selama-lamanya kita tidak akan bisa berbuat adil. Kita merasa sudah berbuat adil. Kita merasa sudah berbuat adil misalnya dengan tetangga kita. Ya, padahal itu yang kita lakukan bukan menunaikan hak dia. Ya. Makanya penting sekali bagi seorang muslim untuk mengetahui hak apa yang harus dia tunaikan agar prinsip keadilan ini bisa tegak. Ya. Liyakumal abdu bima ulima minha biqadril mustata'. Apa tujuannya kita paparkan hak-hak ini? Agar setiap hamba itu bisa menunaikan hak ini sesuai dengan kemampuannya. Tentunya penunaian hak ini berkaitan dengan kemampuan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kemampuannya. Makanya dipaparkan oleh beliau agar kita bisa menunaikan hak-hak tersebut sesuai dengan apa yang kita mampu. Qala wa ila talakhasu dzalika fi ma ya'ti. Dan hak-hak ini apabila diringkas, ya, dia menjadi, atau hak-hak ini apabila kita ringkas, maka hak-hak yang harus kita tunaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, huququllahi ta'ala. Haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus menjadi prioritas kita. Sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus tahu apa yang menjadi hak Allah. Agar kita jangan jadi hamba yang durhaka. Sudah diberikan nikmat yang demikian banyak, tapi hak Allah kemudian tidak kita tunaikan. Asyani yang kedua, hukukun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam sebagai utusan Allah, di mana tidak sah keislaman seseorang melainkan dia bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Beliau memiliki hak yang harus kita tunaikan. Sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hak beliau yang harus kita tunaikan? Ini perlu kita ketahui. Ya. Karena barang siapa yang dia menunaikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang dia tidak menunaikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah enggan untuk masuk surga. Kemudian yang ketiga, huququl walidain. Hak kedua orang tua kita. Orang tua kita, ya, yang telah merawat kita, ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan, ya, kemudian melahirkan kita, menyusui kita, mengasuh kita. Demikian juga bapak kita yang telah membanting tulang mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk mencukupi kebutuhan kita. Apa yang menjadi hak mereka? Jangan-jangan kita menjadi anak yang durhaka karena tidak tahu apa yang menjadi hak orang tua. Dan ini banyak terjadi. Misalnya dalam berbicara. Kita dapati banyak orang ketika berbicara kepada orang tuanya tidak memakai adab dan etika yang semestinya. Mengangkat suara di hadapan orang tua, membentak orang tua, mencela orang tua. Ya, karena dia tidak tahu orang tua itu punya hak, ya, untuk kita berkata dengan penuh kelemah lembutan. Kemudian yang keempat, hukukul aulad. Hak-hak anak-anak kita. Anak-anak kita punya hak. Bukan hanya diberi makan saja, diberi pakaian saja, tidak. Ya. Di antara hak yang banyak orang tua itu terlupa adalah memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, salah satu bentuknya adalah memberikan pendidikan agama. Tapi betapa banyak orang tua yang lalai dari hak ini. Kemudian yang keenam, huququz zaujain, hak suami istri.
Apa hak istri yang harus ditunaikan oleh para suami? Apakah cukup baginya untuk memberikan nafkah, ya, berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal saja? Ataukah masih banyak hak-hak lain yang harus dia tunaikan? Demikian juga seorang istri. Apa hak suami yang harus dia tunaikan? Apakah cukup baginya hanya untuk menyediakan makan saja, kemudian selesai? Atau cukup baginya untuk melayani suaminya di ranjang saja, kemudian selesai? Ini perlu kita ketahui agar kita tidak terjatuh pada kezaliman dengan tidak menunaikan hak pasangan kita. Kemudian hukukul wulad war ra'iyah. Apa yang menjadi hak pemimpin dan apa yang menjadi hak rakyat. Pemimpin memiliki hak untuk ditunaikan oleh rakyatnya, sebaliknya juga rakyat memiliki hak yang harus ditunaikan oleh para pemimpin. Kemudian yang kedelapan, hukukul jiran. Hak para tetangga, orang-orang yang tinggal di sekitar kita, orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan kita dalam keseharian kita. Mereka memiliki hak, ya. Ini perlu kita ketahui. Kemudian hukukul muslimina umuman, hak kaum muslimin secara umum. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita berbeda-beda bangsa dan bahasa serta warna kulit. Tapi ya, ketika Allah Subhanahu wa taala persatukan kita dalam keimanan, dalam keislaman, maka mereka adalah saudara kita. Apa yang menjadi hak mereka ini pun perlu kita ketahui. Dan yang terakhir yang menjadi pembahasan beliau dalam risalah ini, barakallahu fikum, adalah huququ ghairil muslimin. Hak orang-orang non-muslim. Jadi mereka juga punya hak. Ya. Tapi hak mereka tentu kita tunaikan sebagaimana yang beliau sebutkan tadi, dengan tanpa berlebihan. Jangan sampai kemudian, wah, karena mereka harus kita perlakukan dengan baik, kita melanggar prinsip akidah kita. Nah, dari sini terbayang ya di benak kita dari apa yang beliau paparkan, ternyata banyak sekali hak-hak yang harus kita tunaikan. Oleh karena itu, marilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita perhatikan apa yang disampaikan oleh beliau selanjutnya tentang hak-hak ini. Jangan sampai ada yang luput dari kita, kemudian menjadi beban kita di akhirat nanti karena tidak kita tunaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita mulai di malam hari ini dengan membahas hak yang pertama dan paling utama. Qala rahimahullahu ta'ala, al-haqqul awwalu haqqullahi ta'ala. Hak yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah adalah hak yang harus menjadi prioritas seorang hamba. Ya. Kenapa begitu? Kalau kita merenungkan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan banyak hal kepada kita. Sejak kita berada di rahim ibu kita, rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan sampai sekarang tidak berhenti-henti. Ketika kita keluar dari rahim ibu kita, Allah Subhanahu wa ta'ala telah sediakan bagi kita orang tua yang siap untuk merawat kita. Kemudian kita pun tumbuh dengan perawatan tersebut. Berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bahkan tidak sekejap mata pun ya nikmat tersebut lepas dari kita. Kita bisa melihat sekarang ya, ketika Allah beri ujian berupa wabah. Ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang terkena wabah sehingga sampai dia sulit untuk bernafas. Melihat ini harusnya kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Cukup dari nafas saja. Cukup dari nafas saja. Nikmat yang Allah berikan itu demikian luar biasa. Ketika nikmat itu dicabut baru kita sadar. Selama ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Nah, apakah kita sudah menunaikan hak Allah yang telah mencurahkan kepada kita nikmat yang demikian besar tersebut? Kata beliau di sini, hadzal haqqu ahaqqul huquq wa aujabuha wa a'zamuha. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan hak yang paling harus ditunaikan, yang paling wajib dan paling agung. Li'annahu haqqullahi ta'ala.
Karena dia adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliqil Azim. Allah adalah yang telah menciptakan. Allah juga yang maha memiliki kebesaran. Al-Malikul Mudabbir li jami'il umur. Dialah sang raja dan pengatur segala sesuatu. Hakul Malikil Hakul Mubin. Haknya sang raja yang maha benar. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan mengatur. Alladzi qamat bihi as-samawati wal ard, yang bangkitlah atau yang tegaklah urusan di dunia, urusan di langit dan di bumi karena Allah Subhanahu wa taala. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira bihikmatihin balighah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menentukan segala ukuran dengan hikmahnya yang demikian tinggi. Haqqullah alladzi aujadaka minal adam. Hak Allah yang telah menjadikan kita semua dari ketiadaan. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, jangan lupa. Walam takun syai'an madhkura. Dan ketika itu kita tidaklah menjadi sesuatu yang disebut. Artinya kita tidak eksis sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita di muka bumi ini. Haqqullahilladzi rabbaka bini'amin. Hak Allah yang telah merawatmu dengan nikmat-nikmatnya. Wa anta fi batni ummik. Mulai dari engkau berada di perut ibumu. Fi dzulumati tsalas. Ketika engkau masih berada dalam kegelapan, 3 kegelapan di perut ibumu. Para ulama menyebutkan 3 kegelapan ini adalah kegelapan lapisan ari-ari, kemudian di luarnya itu kegelapan rahim, dan kegelapan perut ibu. Dari kita berada di tempat tersebut, nikmat Allah Subhanahu wa taala telah Allah berikan kepada kita. Usia kita berapa sekarang? Coba dibayangkan dari kita berada di dalam rahim ibu kita. Nikmat Allah itu telah mengalir demikian derasnya kepada kita. Ya. Qala la yastati'u ahadun minal makhluqin an yusila ilaika ghada'ak wa muqawwimati namwik wa hayatik. Ketika engkau berada dalam kegelapan rahim ibumu, tidak ada seorang pun yang bisa di antara makhluk untuk menyampaikan makanan yang membuatmu tumbuh. Siapa yang memberikan kita makanan dalam rahim ibu kita? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa adarra laka athadain. Demikian juga Allah telah menganugerahkan kepadamu air susu ibu. Ketika engkau lahir, ada ibu yang siap untuk memberikan susunya kepadamu. Wa hadakan najdain. Dan Allah kemudian menunjukkan kepadamu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Wa sakhkhara lakal abawain. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan bagimu 2 orang tua. Kita ketika lahir di muka bumi ini nggak perlu kemudian buka lowongan pekerjaan, dicari bapak dan ibu untuk merawat saya. Ada nggak yang seperti itu, Pak? Nggak ada. Ketika kita lahir sudah ada orang yang siap untuk merawat kita dengan penuh kasih sayang. Sudah ada seorang ibu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang rela untuk bangun di tengah malam menyusui anaknya. Sudah ada disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang ayah yang siap untuk membanting tulang bekerja keras menafkahi kita tanpa kita harus mencari. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat kepada kita bahkan sejak ketika kita berada di perut ibu kita. Ketika kita lahir, nikmat itu semakin besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa amaddaka wa addaka. Allah Subhanahu wa taala kemudian mempersiapkan segala kebutuhanmu. Amaddaka bin ni'am wal akl wal fahm. Allah telah menganugerahkan kepadamu berbagai macam nikmat. Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepadamu akal pikiran dan pemahaman. Wa'addaka liqabuli dzalika wal intifa'i bihi. Allah telah persiapkan dirimu untuk menerimanya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Kita keluar dari rahim ibu kita. Ya. Tidak ada secuil pun ilmu yang kita miliki. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita untuk menghadapi kehidupan ini? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati untuk berpikir agar kalian bersyukur. Bayangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah persiapkan kepada kita indera untuk menghadapi kehidupan ini. Allah telah berikan kepada kita akal pikiran untuk menghadapi kehidupan ini. Pernahkah seorang hamba berpikir bahwa ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan dia berpikir bahwa pendengaran yang dia dapatkan sejak bayi itu dari dirinya sendiri. Penglihatan yang dia dapatkan sejak dia lahir itu dari dirinya sendiri. Enggak. Itu semua Allah yang berikan kepada kita. Pendengaran dari Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita yang bisa berbicara sekarang ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Ya. Falau hajaba anka fadlahu tarfata ain lahalak. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghentikan dari dirimu keutamaannya, walaupun itu sekejap mata, maka pastilah engkau akan celaka. Allah putuskan nafas kita. Gak bisa bernafas. Apa yang akan terjadi? Allah buat jantung kita tidak berdetak. Apa yang akan terjadi? Ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita ini sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu detik pun kehidupan kita di dunia ini melainkan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarlah para hamba Allah, jangan menjadi hamba yang durhaka kepada Allah. Kemudian kata beliau, walau mana'aka rahmatahu lahdhatan lama isht. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencegah rahmatnya untukmu, walaupun itu sekejap saja, maka engkau tidak akan hidup. Fa idza kana hadza fadlullahi 'alaik wa rahmatuhu bika fa inna haqqahu 'alaika a'zamul huquq. Kalau demikian besar, setelah kita menyadari demikian besar karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka wajarlah kalau hak Allah itu menjadi hak yang harus kita prioritaskan. Tidak ada hak lain yang berada di atas haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Li'annahu haqqul ijadik wa i'adatik wa imdadik. Karena itu adalah hak zat yang telah menciptakanmu, yang telah mempersiapkanmu dan telah menganugerahkanmu dengan berbagai macam nikmat. Dan salah satu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ternyata Allah tidaklah banyak menuntut kita untuk membalas apa yang Allah berikan. Allah tidak meminta kita untuk memberikannya makan. Allah tidak memerintahkan kita untuk menafkahi Allah Subhanahu wa taala, tidak. Kata beliau, innahu la yuridu minka rizqan wala it'aman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan darimu rezeki. Allah itu Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki. Allah tidak butuh rezeki dari hamba-hambanya. Wala it'aman, apalagi untuk diberi makan. Allah yang memberi makan kepada kita. Allah tidak butuh makan dari kita. Qala la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal akibatu littaqwa. Kami tidaklah meminta kepada engkau rezeki, justru kamilah yang memberikan kau rezeki, dan akibat yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa.
Qala wa inna ma yuridu minka syai'an wahidan. Dan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya hanya menuntut dari diri kita satu perkara saja. Tidak banyak yang Allah Subhanahu wa taala tuntut dari para hambanya. Maslahatuhu aidatun ilaik. Dan kemaslahatan dari apa yang Allah tuntut dari kita, ini pun kembalinya kepada kita. Allah Maha Kaya, Allah tidak membutuhkan apa yang harus kita tunaikan tadi pada hakikatnya. Kemaslahatan itu kembali kepada kita sendiri yang menunaikan hak Allah. Ya, apa yang menjadi hak Allah? Yuridu minka an ta'budahu wahdah la syarikalah. Allah hanya meminta kepada kita semua untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dari nikmat yang demikian banyak itu hadirnya dimuliakan Allah, Allah ternyata hanya meminta kita satu perkara saja, agar kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidaklah aku menginginkan dari mereka rezeki, demikian juga aku tidak menginginkan mereka untuk memberiku makan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang demikian mantap. Yuridu minka an takuna abdan lahu bikulli ma'anil ubudiyah. Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan engkau menjadi hamba dengan sepenuhnya. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa yang menjadi hak Allah atas para hamba dan apa yang menjadi hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian Mu'ad menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'ad, "Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah yang harusnya ditunaikan oleh seorang hamba adalah dia beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan tadi beliau menyampaikan, ketika hak ini ditunaikan, maka kemaslahatannya kembali kepada seorang hamba. Apa yang kita peroleh apabila kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun? Apa maslahat yang kita dapatkan dari ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian, "Wa haqqul ibadi 'alallah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'ah." Dan hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak akan mengazab seseorang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ketika kita menjalankan tugas kita sebagai hamba yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka balasannya Allah tidak akan menghadap kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, demikian dermawannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sudah berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah hanya memberikan satu tugas kepada kita. Ya. Dan ketika kita melaksanakan tugas itu, Allah Subhanahu wa taala telah sediakan balasan yang luar biasa kepada kita. Dan demikian juga pada hakikatnya tugas yang Allah berikan, ibadah-ibadah yang Allah berikan, ini semua telah dipermudah bagi kita semua. Sesuai dengan apa yang kita mampu. Salat kita, puasa kita, zakat kita, semuanya adalah perkara-perkara yang mampu untuk kita lakukan. Allah tidak membebani kita, melainkan dengan sesuai apa yang kita mampu. Maka kemudian kata beliau di sini, ya, Allah menginginkan kita sebagai abdan mutadzallilan lahu, khadi'an lah.
Allah menginginkan kita menjadi hamba yang merunduk dan merendah di hadapannya. Mutamathilan li amrih. Allah ingin agar kita menjadi hamba yang melaksanakan perintahnya. Mujtaniban li nahyih, dan menjauhi larangan-larangannya. Musaddiqan bi khabarih. Allah ingin agar kita menjadi hamba yang membenarkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annaka tara ni'amahu 'alaika sabighatan tatra. Karena engkau sendiri sudah melihat demikian banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu, nikmat yang tidak terhitung. Afala tastahi an tubaddila hadhihi nikmah kufran? Apakah engkau tidak malu mengganti nikmat yang Allah telah berikan ini dengan kekufuran? Tidakkah engkau malu membalas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dengan kedurhakaan? Ya. Kita saja kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, malu kita kalau menyelisihi apa yang dia inginkan. Ya. Ada orang yang selalu bersedekah kepada kita, membiayai kehidupan kita, terutama di masa-masa sulit ini. Ya, kemudian dia menginginkan kita, "Pak, besok datang ke rumah saya. Ada satu hal yang harus saya sampaikan." Malu kita untuk menolaknya. Ya, padahal yang dia berikan mungkin tidak seberapa. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, mulai dari ketika kita berada di rahim ibu kita sampai sekarang. Setiap detik tidak lepas dari nikmat Allah. Apakah pantas bagi kita untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala? Ini patut menjadi renungan kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Betapa banyak kedurhakaan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala kita abaikan begitu saja. Betapa banyak kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Kita lalaikan, seakan-akan kita lupa bahwa yang memberikan kita kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa ya melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu untuk menjadi hamba yang patuh kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Insyaallah kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Ya, insyaallah pekan depan kita masih membahas tentang hak Allah Subhanahu wa taala ini, dan lalu kita lanjutkan dengan membahas hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biidznillah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan juga kesempatan untuk melakukan ketaatan di kehidupan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.